Assalamualaikum Ibu Irma. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ya, selamat sore Ibu Irma. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Irma? Alhamdulillah baik Pak. Pak Dedi bagaimana Pak? Ya, kabar yang sama, alhamdulillah baik. Kegiatan lancar, kegiatan PGP kita berlancar. Baik, Ibu Irma, sebelum sesi coaching ini dimulai, apakah ada hal spesifik yang Ibu Irma ingin sampaikan? Iya, jadi ada beberapa dalam proses coaching ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian bagaimana menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir itu bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Ibu Irma, dari ketiga kompetensi yang ingin disampaikan pada proses coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang ingin disampaikan dalam proses coaching ini? Ya, baik, Pak. Jadi dari tiga kompetensi yang tadi yang saya sebutkan, saya ingin lebih spesifik ada dua Pak, yaitu bagaimana menjadi pendengar yang aktif, kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Itu Pak, itu saja. Ya, ada dua ya, jadi bagaimana menjadi pendengar yang aktif dan bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi ya. Baik, Ibu Irma, jadi saya akan mencatat hal-hal tersebut. Silahkan Ibu Irma melakukan coaching dengan rekan kerja atau Pak Arpan. Siap, terima kasih. Assalamualaikum, selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah kabar baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Iya, jadi kira-kira Pak Arfan mau ketemu sama saya, ada hal mungkin yang ingin disampaikan ke saya Pak? Iya betul Ibu. Pada kesempatan ini ada hal-hal yang saya alami di sekolah yang ingin saya ceritakan dan berbagi dengan Ibu. Apa itu Pak? Ada mungkin bagaimana alur ceritanya? Mungkin saya bisa. Iya, begini Bu, saya mengalami di kelas saya, khususnya di kelas 5, siswa saya ini dalam mengerjakan PR ini sering merasa tidak cukup waktu dan mereka sering menunda-nunda dalam mengerjakan PR, sehingga setelah sampai di sekolah tugas-tugasnya ini tidak bisa selesai dengan baik. Oh iya, jadi masalahnya itu ada siswa yang sering menunda-nunda sehingga pekerjaan rumahnya itu biasa diselesaikan di sekolah, mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya Ibu, seperti itu. Oke, jadi masalah utamanya itu adalah manajemen waktu ya Pak ya? Iya, Pak. Oke, jadi menurut Bapak kira-kira bagaimana cara mengatasinya Pak, hal tersebut? Yang seperti ini Bu, dari beberapa siswa yang menghadapi masalah tersebut, dari manajemen waktu yang pada saat mereka membuat soal dan pekerjaan rumah ini diselesaikan, biasanya mereka mengatakan tidak cukup waktu dan tidak ada waktunya. Jadi untuk ini saya berencana untuk membuatkan jadwal mereka, jadwal khusus agar mereka bisa mengerjakan tugas itu di rumah. Oke, bagus sekali Pak. Nah selanjutnya ini saya bertanyakan, apakah anak tersebut ini cuman menunda-nunda pekerjaan rumahnya itu cuman dilakukan sama Bapak atau juga dilakukan sama guru lain Pak? Ini Bu, hampir semua mata pelajaran yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru yang di sekolah, di mata pelajaran pendidikan agama, semua menunda-nunda pekerjaannya. Intinya manajemen waktunya di sini sangat kurang. Oke, jadi memang anak ini basicnya memang yang dari dasarnya memang yang tidak punya waktu. Oke Pak. Jadi sudah ditanyakan Pak, kenapa bisa sampai seperti itu? Sudah ditanyakan langsung sama anak tersebut. Adakah alasan si anak ini? Jadi setelah saya melakukan pendekatan kepada anak, ternyata mereka ini tidak mampu mengatur waktu dengan baik di rumah, lebih banyak bermain, dan sekiranya pada saat mengerjakan pekerjaan rumah ini selalu terlupakan, sehingga hal tersebut nanti setelah sampai di sekolah barulah mereka sadar bahwa ada tugas yang harus saya selesaikan. Oke. Nah, tadi Bapak sudah mengatakan lebih akan mengalokasikan waktu terhadap anak
tersebut. Nah, Pak, kira-kira Bapak butuh berapa lama waktu untuk strategi Bapak yang ingin Bapak kembangkan? Untuk waktunya ini saya sudah menyiapkan waktu sekitar 15 menit waktu yang dialokasikan untuk mengerjakan pekerjaan rumah ini agar tugas-tugasnya yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru bisa terlaksana, dan ini berlaku setiap hari. Oh ya, jadi yang Bapak strateginya atau yang ingin Bapak rencanakan itu akan dilaksanakan setiap hari. Jadi di awal pembelajaran ya Pak, seperti itu. Oke, baik. Nah, dari hal tersebut siapa yang bisa membantu atau agar yang tadi Bapak rencanakan itu bisa terwujud? Iya Bu, untuk membantu saya dalam memfasilitasi anak untuk mengerjakan tugasnya ini, saya juga akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Selain itu juga saya akan berkomunikasi dengan orang tua melalui WhatsApp atau email pribadi kepada orang tua siswa agar mengingatkan anaknya dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang akan diperlukan dalam proses pembelajarannya nantinya di sekolah. Wah, luar biasa sekali ya Pak. Jadi akan melibatkan pastinya rekan sejawat yang tadi, ya. Kemudian orang tua siswa itu sendiri juga dengan melalui chat group mungkin atau dan lain sebagainya. Jadi itu akan rutin dilaksanakan setiap pulang sekolah atau mungkin cuma mengingatkan di setiap misalnya apakah itu hanya berlaku pada yang punya pekerjaan rumah saja atau mungkin ada hal lain yang bisa dikomunikasikan melalui WA tersebut Pak? Untuk menefisienkan waktu ini akan saya berlakukan setiap hari karena mengingat ini kan pengaturan manajemen waktu, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi pembiasaan bagi anak-anak ini setiap harinya. Jadi bukan hanya pada saat ada tugas, tetapi ini akan berlaku pada saat setiap hari dan bisa menjadi kebiasaan yang baik bagi anak-anak. Oh ya, luar biasa sekali Pak. Nah Pak, dari yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira Bapak dari skala berapa Pak? Yang tadinya sebelum berprogres seperti itu di skala ini, kemudian skala itu Bapak kira-kira berada di skala berapa? Di skala yang di awal itu berada pada skala rendah, dan setelah saya melakukan proses ini mudah-mudahan bisa berada pada tingkat prioritas yang tinggi. Ya, semoga ya Pak. Nah Pak, selanjutnya seberapa yakin Bapak dengan strategi Bapak dan seberapa yakin keberhasilan Bapak atau bagaimana komitmen Bapak terhadap hal tersebut? Saya yakin dan berkomitmen bahwa kegiatan ini akan berhasil dan juga bisa membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugasnya nanti. Ya, luar biasa sekali. Jadi pertanyaan terakhir nih Pak. Jadi apakah Bapak betul-betul siap untuk melaksanakan komitmen tersebut Pak? Tanggung jawab Bapak yang tadi siap, sebagai seorang pendidik? Ya, sangat siap. Oke, sangat siap. Ya, oke, baik Pak. Jadi bagaimana Pak? Adakah yang masih ingin dipertanyakan bagaimana perasaan Bapak selama pembicaraan kita? Ya, jadi saya rasa sudah cukup Ibu, dan perasaan saya setelah saya berkonsultasi dan berbincang-bincang dengan Ibu, saya sudah mampu menemukan sendiri bagaimana cara mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Dan nantinya akan saya bisa terapkan nantinya pada anak-anak nantinya di sekolah saya. Iya, betul sekali Pak. Jadi tujuan daripada proses coaching sebenarnya itu memang Pak, bagaimana agar coach itu sendiri bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Jadi dari pembicaraan kita mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak? Ya, jadi saya sangat berterima kasih atas informasi dan bincang-bincang pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada kesempatan ini nantinya akan bermanfaat pada diri saya dan juga anak-anak saya nantinya di sekolah. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktu dan kesempatan. Oke, ya Pak. Jadi terakhir Pak, jadi saya mau mengatakan ya, jadi saya tunggu kabar baiknya. Jadi saya masih ingin, mungkin kita masih bisa bertemu minggu depan atau kapan ada waktu. Saya ingin mendengar progres atau hasil dari progres yang Bapak rencanakan. Ya, jadi mungkin di sekitar 2 minggu ke depan kita akan berbincang kembali. Saya akan menganalisis hal-hal yang akan perlu saya pertimbangkan dan saya ungkapkan lagi untuk
kelanjutan dan progres dari peningkatan kegiatan yang saya lakukan di sekolah. Oke, baik Iya. Pak. Jadi saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Sampai Iya, Ibu. ketemu minggu depan. Ya, Iya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Iya, makasih Bu, sama-sama. Iya, ya, Ibu Irma, setelah saya melihat dan mengamati pertanyaan kepada Koji, saya melihat pertanyaan ini sudah cukup baik sekali. Itu sangat membantu Koji dalam merefleksikan permasalahan ini. Iya, terima kasih Pak. Adakah yang bisa saya tingkatkan Pak, dari proses tadi menurut Bapak sebagai observer? Iya, tentunya sebagai manusia biasa ya, kita memiliki kekurangan dan kelemahan, dan kita sama-sama berpendapat bahwa kekurangan dan kelemahan ini akan kita jadikan sebagai pemicu untuk kebaikan di masa yang akan datang. Olehnya itu, mungkin ke depannya Bapak Ibu, Ibu bisa lebih fokus menanyakan pertanyaan baik yang memastikan rencana Koci yang benar-benar realistis dan terstruktur atau terukur begitu. Baik, terima kasih Pak. Masukannya sangat bagus sekali. Jadi ke depan saya akan lebih memperhatikan hal tersebut. Mungkin ada hal lain lagi Pak menurut proses pengamatan Bapak tadi? Saya kira cukup Bu ya. Nah, ini, karena saya berpikir hanya itu yang bisa saya amati, dan selebihnya itu saya merasa sudah menggambarkan proses coaching yang sebenarnya. Oke, baik Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Silakan. Iya, sampai ketemu.